Selamat berjumpa kembali, saudara-saudara yang terkasih, di kanal Forum 195. Kanal kita bersama untuk mengasihi, melayani, memuji, dan menyembah Tuhan kita, Yesus Kristus. Damai kasih Allah menyertai kita semua. Saudara-saudara yang terkasih, kita bertemu kembali di serial video ketika Yesus Kristus bersabda di season 6 episode ke-24 dengan topik tentang nubuat zaman akhir dan kitab Wahyu. Di episode 24 ini kita melihat kesaksian Alkitab tentang kedatangan Kristus kali kedua dan seberapa banyak sebenarnya peristiwa-peristiwa kebangkitan di Alkitab, serta memahami pengertian kebangkitan pertama. Marilah, sebelum memulai renungan kita terlebih dahulu berdoa. Ya Tuhan, kami akan melanjutkan belajar kami mengenai peristiwa-peristiwa kebangkitan di Alkitab, serta memahami pengertian kebangkitan pertama. Teruslah sertai kami dalam pengenalan kami lebih lanjut tentang akhir zaman ini, ya Allah. Bukalah pintu hikmat-Mu, agar kami mampu memahaminya dengan baik. Kami menyerahkan kehidupan keseharian kami hanya ke dalam tangan pemeliharaan Tuhan saja. Terima kasih ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mengenai kedatangan Kristus kali kedua sudah cukup banyak kita singgung. Marilah kita singgung sedikit. Dari sekian banyak tanda-tanda yang telah kita bahas di episode terakhir kita yang ke-23, kita sudah melihat tanda itu ketika saat ditumpahkannya cawan murka Allah yang terakhir, diiringi sangkakala yang ke-7, yaitu kilat menyambar diiringi gempa bumi yang dahsyat. Selanjutnya, Yesus Kristus sebagai pemimpin pasukan yang disebut sebagai penunggang kuda berwarna putih membunuh antikristus dan nabi palsu secara bersamaan, lalu memberi hukuman kepada Babel. Marilah kita melihat dari episode sebelumnya. Saat-saat Yesus Kristus datang, kita membaca dari Wahyu 16 ayat 17 sampai 21. Dan malaikat yang ke-7 menumpahkan cawannya ke angkasa. Dan dari dalam bait suci, kedengaranlah suara yang nyaring dari tahta itu. Katanya, sudah terlaksana. Maka memancarlah kilat dan menderulah bunyi guruh, dan terjadilah gempa bumi yang dahsyat, seperti belum pernah terjadi sejak manusia ada di atas bumi. Begitu hebatnya gempa bumi itu. Lalu terbelahlah kota besar itu menjadi 3 bagian, dan runtuhlah kota-kota bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Maka teringatlah Allah akan Babel yang besar itu untuk memberikan kepadanya cawan yang penuh dengan anggur kegeraman murkanya. Dan semua pulau hilang lenyap, dan tidak ditemukan lagi gunung-gunung. Dan hujan es besar seberat 100 pon jatuh dari langit menimpa manusia. Dan manusia menghujat Allah karena malapetaka hujan es itu. Sebab malapetaka itu sangat dahsyat. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, sambaran kilat dan gempa bumi yang dahsyat yang membelah Bukit Zaitun menjadi 2
Saudara dapat membaca melalui kitab Zakaria 14 yang memperlihatkan peranan gempa bumi yang dahsyat itu membuat Bukit Zaitun terbelah dan menjadi dua lembah yang sangat besar yang membentang dari timur ke barat. Gempa di tempat lain yang meluluh lantakkan bumi. Justru hal yang sebaliknya terjadi di sini. Di Bukit Zaitun ada proses pembentukan topografi sebagai landscape yang merubah tanah suci menjadi tempat kerajaan 1000 tahun. Kejadian Bukit Zaitun inilah tanda yang memperlihatkan kedatangan Tuhan Yesus Kristus, orang-orang kudusnya, serta bala tentaranya datang dari sorga. Peristiwa terbelahnya Bukit Zaitun ini terjadi ketika cawan murka Allah yang terakhir atau yang ketujuh ditumpahkan. Inilah saat-saat kedatangan Yesus Kristus bersama bala tentara sorga berupa fenomena awan-awan yang dilingkupi oleh seluruh umat Tuhan yang berjubah putih atau tubuh kemuliaan yang kekal. Saudara-saudara yang terkasih, saya berharap saudara semua tidak membawa konteks kerajaan 1000 tahun terjadi di sorga. Itu sangat keliru. Yang terjadi justru adalah yang sebaliknya. Tuhan Yesus Kristus yang turun dari sorga dengan semua orang kudusnya dan bala tentara sorga. Karena peperangan belum usai, masih di titik puncak menuju penghukuman terakhir. Kerajaan 1000 tahun itu terjadi di bumi secara fisik dan merupakan awal penggenapan janji Tuhan kepada Raja Daud. Disinilah kita dapat melihat ajaran Rasul Paulus dengan jelas mengenai mencangkokkan. Di Bukit Zaitun inilah orang Kristen dicangkokkan pada bangsa Israel dan sudah memperoleh keselamatan. Dan nanti, saya ulangi, nanti di zaman pemerintahan 1000 tahun terjadilah pencangkokan bangsa Israel kepada umat Kristen atau Israel rohani ini. Dan pada saat inilah seluruh janji Allah kepada bangsa Israel tergenapi. Oleh karena itu, saya sangat berharap saudara jangan menarik segala sesuatu selalu dalam konteks rohania. Allah kita bekerja karena mengenal ciptaannya adalah makhluk real, makhluk nyata. Dari mata, pendengaran memunculkan iman dan berserah diri kepada Allah. Inilah yang dilakukan Tuhan Yesus Kristus. Mengapa dia datang ke dunia ini pada kali kedua? Tidak lain adalah penggenapan janji Allah. Dan janji itu adalah sesuatu bentuk yang tidak nyata, yang dari hal yang real. Dan selanjutnya, dia memimpin peperangan yang diperlihatkan di Wahyu 19 ayat 19 sampai 21. Marilah kita kembali membacanya. Dan aku melihat binatang itu dan raja-raja di bumi serta tentara-tentara mereka telah berkumpul untuk melakukan peperangan melawan penunggang kuda itu dan tentaranya. Maka tertangkaplah binatang itu dan bersama-sama dengan dia nabi palsu yang telah mengadakan tanda-tanda di depan matanya. Dan dengan demikian ia menyesatkan mereka yang telah menerima tanda dari binatang itu dan yang telah menyembah patungnya. Keduanya dilemparkan hidup-hidup ke dalam lautan api yang menyala-nyala oleh belerang. Dan semua orang lain dibunuh dengan pedang
yang keluar dari mulut penunggang kuda itu, dan semua burung kenyang oleh daging mereka. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, kita sudah melihat bagaimana Yesus Kristus datang dengan menunggang kuda putih. Dia memimpin peperangan dan membunuh antikristus dan nabi palsu ke lautan api yang menyala-nyala oleh belerang, serta menghukum Babel. Di episode 24 ini, kita akan lebih menekankan pada peristiwa-peristiwa kebangkitan di Alkitab. Ini kita lakukan untuk menghindari kerancuan dan sekaligus memperjelas bagaimana dan kapan peristiwa kebangkitan tersebut terjadi. Untuk menghindari kesalahmengertian, maka kita harus melakukan proses secara ekstraksi dengan tujuan membedakan antara peristiwa pengangkatan dan kebangkitan. Yang pasti, hanya salah satu dari kedua peristiwa ini yang akan dialami oleh umat Tuhan. Peristiwa pengangkatan ditujukan untuk menghindarkan umat Tuhan agar tidak mengalami kesengsaraan besar, atau karena memang memperoleh keistimewaan dari Allah. Sedangkan peristiwa kebangkitan ditujukan bagi umat Tuhan yang sudah mati sebelum dan sesudah kesengsaraan besar. Semuanya dikumpulkan Tuhan dan memperoleh tubuh kemuliaan dengan tujuan agar bersama-sama menghadiri pesta perkawinan anak domba, dan setelah itu memperoleh kasih karunia Tuhan bersama Tuhan Yesus Kristus memerintah di kerajaan 1000 tahun di atas tahta Raja Daud. Sedangkan pesta kawin anak domba akan terjadi sebelum pemerintahan 1000 tahun. Dan selanjutnya, seluruh umat akan hidup bersama Tuhan Yesus Kristus secara fisik di bumi selama 1000 tahun. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, banyak kalangan Kristen, bahkan termasuk para pakar Kristen, yang mengatakan bahwa peristiwa kebangkitan hanya terjadi satu kali dan sekaligus, dan mereka menamakannya sebagai kebangkitan massal. Mereka melakukan penyatuan prosesi kebangkitan ini berdasarkan istilah kebangkitan pertama yang dapat kita temukan di kitab Wahyu 20 ayat 5-6. Marilah kita membacanya. Tetapi orang-orang mati yang lain tidak bangkit sebelum berakhir masa yang 1000 tahun itu. Inilah kebangkitan pertama. Berbahagia dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Dia 1000 tahun lamanya. Demikianlah firman Tuhan. Bila kita telisik secara perlahan, sebenarnya apa yang dikatakan kitab Wahyu itu justru mempersaksikan bahwa peristiwa kebangkitan tidaklah seperti yang mereka maksud. Kitab Wahyu tersebut justru memperlihatkan bahwa peristiwa kebangkitan pertama di situ adalah dalam artian perioda atau tahapan. Seluruh peristiwa di tahap pertama ini berlangsung di masa sebelum dan menjelang dimulainya pemerintahan Yesus Kristus secara fisik di bumi. Kebangkitan di masa ini dimaksudkan
agar dapat bersama-sama menghadiri pesta kawin anak domba, serta bersama Tuhan memerintah selama 1000 tahun yang penuh dengan kedamaian. Sedangkan kebangkitan tahap kedua tidak berlaku bagi yang sudah mengalami kebangkitan tahap pertama, karena semua yang telah dibangkitkan Tuhan tidak akan mengalami kematian lagi, sebab telah diberi tubuh yang kekal. Jadi, ayat 5 justru menggambarkan bahwa itu adalah kebangkitan periode kedua, dan hanya terjadi bagi orang-orang fasik dan para pengikut iblis untuk bersama-sama menghadapi tahta putih besar, yaitu tahta penghakiman Tuhan Yesus Kristus. Peristiwa ini terjadi setelah masa pemerintahan 1000 tahun berakhir. Jadi, kesimpulan awal di sini adalah kebangkitan di kitab Wahyu di atas merupakan gambaran sebuah periode. Yang pertama, untuk yang dibangkitkan oleh Allah untuk hidup kekal bersamanya, dan terjadi sebelum kerajaan 1000 tahun. Sedangkan yang kedua, untuk orang yang memilih hidup bersama iblis yang nanti akan dibangkitkan setelah pemerintahan 1000 tahun, dengan maksud untuk menghadiri tahta penghakiman putih besar, sekaligus menjatuhkan hukuman bagi mereka untuk dihukum selama-lamanya. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita melihat kebangkitan-kebangkitan di tahap pertama atau periode pertama. Kebangkitan pertama adalah kebangkitan Yesus Kristus. Inilah tonggak utama yang memperlihatkan kekeliruan pandangan seperti di atas. Karena Alkitab bersaksi bahwa Yesus Kristuslah yang pertama-tama bangkit dari kematian. Adakah orang yang sudah dibangkitkan dari antara orang mati sebelum Kristus? Ada, dan sangat banyak. Tetapi pengertian kebangkitan Kristuslah yang benar-benar dikatakan kebangkitan dari kematian. Karena standar Alkitab mengenai kebangkitan dari kematian adalah memperoleh tubuh kemuliaan yang kekal. Kebangkitan pertama ini bisa kita lihat di Matius 28 ayat 1-7, Markus 16 ayat 1-11, Lukas 24 ayat 1-12, Yohanes 20 ayat 1-18. Dari sinilah kita membangun kerangka berpikir mengenai umat Tuhan atau orang-orang kudus yang mati sebelum peristiwa kebangkitan Yesus Kristus. Orang-orang benar yang mati sebelum Kristus bangkit, semuanya akan berada bersama-sama Bapa Abraham, atau tempat peristirahatan yang sementara bagi kita, dan kelak akan bersama-sama menanti kebangkitan yang sebenarnya, yaitu saat-saat kebangkitan oleh Tuhan Yesus Kristus bagi kita semua umat yang percaya, di mana pada peristiwa tersebut Tuhan akan membangkitkan dengan menyatukan jiwa dengan tubuh kekal. Kebangkitan kedua, sebagaimana kesaksian Alkitab, adalah kebangkitan bagi martir Tuhan. Dicatat di Matius 27 ayat 50-53. Kita berfokus di ayat 53. Peristiwa yang diperlihatkan di sana adalah
ketika Yesus Kristus menghembuskan nafas terakhir di kayu salib, tabir pemisah antara ruang kudus dan maha kudus bait Allah terbelah menjadi dua dari atas ke bawah, lalu disusul dengan gempa bumi. Bersamaan dengan peristiwa itu, kubur-kubur orang kudus terbuka, artinya materainya terbuka. Setelah Yesus Kristus bangkit, maka barulah para orang kudus ini dibangkitkan dan berjalan-jalan menampakkan diri di Yerusalem. Batasan orang kudus perjanjian lama dan perjanjian baru harus kita bedakan berdasarkan karya murid Tuhan, yaitu gereja. Sehingga pembatas antara keduanya adalah peristiwa Pentakosta. Sedangkan bagi martir Tuhan yang dibangkitkan pada periode ini adalah bagi orang-orang kudus yang mati dalam membela Yesus Kristus. Sedangkan orang kudus perjanjian lama akan dibangkitkan pada kebangkitan yang keenam. Kebangkitan ketiga adalah kebangkitan di periode pengangkatan gereja. Peristiwa ini sudah kita bahas di episode ke-20, yaitu peristiwa yang terjadi ketika pengangkatan gereja. Peristiwa ini tercatat di 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai 18. 1 Korintus 15 ayat 50 sampai 53. Sebagaimana yang telah kita bahas, mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu dibangkitkan. Selanjutnya baru terjadi pada kita yang masih hidup. Peristiwa pengangkatan gereja ini memiliki rentang kebangkitan dari mulai baptisan ke dalam tubuh Yesus Kristus di zaman Pentakosta pertama yang dialami para murid langsung Tuhan, sampai ke pengangkatan gereja. Dari peristiwa ini, kita bisa memetik sekilas renungan bahwa inilah yang membuat Yudas Iskariot, saya memohon maaf mengatakan ini, bukan bermaksud menghakimi. Saya ulangi, Yudas Iskariot tidak bisa kita kategorikan masuk ke dalam kerajaan sorga. Kebangkitan keempat adalah kebangkitan yang terjadi secara khusus pada dua orang saksi Tuhan. Ini bisa kita lihat di Wahyu 11. Marilah kita membaca dari Wahyu 11 ayat 11 sampai 12. 3,5 hari kemudian masuklah roh kehidupan dari Allah ke dalam mereka, sehingga mereka bangkit, dan semua orang yang melihat mereka menjadi sangat takut. Dan orang-orang itu mendengar suatu suara yang nyaring dari sorga, berkata kepada mereka, "Naiklah kemari." Lalu naiklah mereka ke langit, diselubungi awan, disaksikan oleh musuh-musuh mereka. Demikianlah firman Tuhan. Gambaran kitab Wahyu ini memperlihatkan bahwa peristiwa ini bukan terjadi pada saat kerajaan 1000 tahun atau sesudahnya, bukan juga pada saat pengangkatan gereja, atau pada saat pengumpulan orang-orang terpilih untuk dibangkitkan ketika sangkakala peringatan ditiup. Tetapi peristiwa ini adalah peristiwa yang dialami oleh dua saksi Tuhan yang diutus pada saat kesengsaraan besar. Dua saksi yang dilambangkan bagai dua pohon zaitun dan dua kaki dian. Dua saksi yang diberi kemampuan adikodrati
untuk bernubuat dan berkabung selama 3,5 tahun, atau 42 bulan, atau 1260 hari, atau sepanjang masa tahap kedua dari 7 tahun nubuat Gabriel sebelum Kristus datang. Disinilah kita tetap melihat kasih Allah yang begitu besar. Sekalipun ada dari kita yang diserahkan ke masa pencobaan antikristus, di mana gereja sudah tidak ada lagi, Tuhan tetap memberi petunjuk melalui nubuat kedua saksi ini. Kedua saksi ini dikalahkan oleh antikristus yang kemudian membunuh mereka. Dari sini kita bisa membayangkan kekuatan antikristus yang sebenarnya. Mayat kedua saksi ini terletak di jalan raya kota besar untuk dihina oleh manusia di zaman itu dan dibiarkan begitu saja. Kota besar di sini digambarkan secara rohani sebagai Sodom dan Mesir yang menggambarkan perlawanan terhadap Allah. Dan pada peristiwa ini dikatakan juga bahwa 3,5 hari kemudian mereka langsung diangkat ke sorga, yang berarti mereka langsung diubah untuk memperoleh tubuh kekal. Kebangkitan kelima adalah kebangkitan setelah periode kesengsaraan besar. Ini diperlihatkan di Wahyu 20 ayat 4. Kebangkitan ini terjadi pada umat Tuhan yang mati dalam imannya di saat kesengsaraan besar. Inilah umat yang mau mendengarkan nubuat kedua saksi Tuhan yang diutus pada saat kesengsaraan besar. Mereka tidak mau tunduk kepada binatang perwujudan antikristus dan patung yang dibuatnya. Marilah kita membacanya. Wahyu 20 ayat 4. Lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah, yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka. Dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Demikianlah firman Tuhan. Hal ini bisa kita pahami dari penglihatan Rasul Yohanes ketika melihat keberadaan tahta yang diisi oleh orang-orang yang menolak mengikuti antikristus. Setelah mereka dibangkitkan, maka akan bersama-sama Kristus memerintah selama 1000 tahun. Artinya, kebangkitan periode kesengsaraan besar terjadi setelah masa kesengsaraan besar tersebut berakhir. Tetapi sebelum masa kerajaan 1000 tahun dimulai. Sebenarnya, kita cukup sulit menentukan waktu bagi kelompok ini. Bila kita merefer ke angka 1290 atau 1335 yang telah kita bahas di episode 23, sepertinya kelompok ini tidak mengikuti pesta kawin anak domba, tetapi langsung masuk ke kerajaan 1000 tahun. Saudara-saudara yang terkasih, kita harus memisahkan periode ketiga dan kelima agar tidak terjadi interseksi. Bila di pengangkatan gereja, peristiwa kebangkitan dialami oleh orang-orang kudus yang mati sejak Pentakosta pertama sampai ke masa pengangkatan gereja.
Inilah yang diartikan sebagai mempelai Kristus. Atau dengan kata lain, periode kebangkitan sejak gereja mula-mula sampai ke pengangkatan gereja bagi umat yang masih hidup. Sedangkan untuk periode kelima atau kebangkitan periode kesengsaraan besar ini, tidak bisa kita masukkan lagi ke masa keberadaan gereja. Sebab setelah pengangkatan gereja, itu hanya berarti bahwa gereja sudah tidak ada lagi di bumi. Dan inilah penghalang kehadiran antikristus yang dimaksud Alkitab itu, yaitu Roh Kudus. Yang mana setelah pengangkatan gereja juga sudah tidak aktif lagi di bumi. Artinya, tidak ada lagi kedamaian di bumi. Dan inilah tanda bahwa antikristus dan Babelnya sudah mulai muncul. Jadi, rentang waktu untuk periode kelima ini adalah dari dimulai setelah pengangkatan gereja selesai sampai kedatangan Tuhan kali kedua. Kebangkitan keenam adalah kebangkitan orang kudus perjanjian lama. Marilah kita membaca dari Daniel 12 ayat 1-2. Pada waktu itu juga akan muncul Mikael, pemimpin besar itu, yang akan mendampingi anak-anak bangsamu, dan akan ada suatu waktu kesesakan yang besar, seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa, sampai pada waktu itu. Tetapi pada waktu itu bangsamu akan terluput, yakni barang siapa yang didapati namanya tertulis dalam kitab itu. Dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun, sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Marilah kita lanjutkan ke Yesaya 26 ayat 19. Ya Tuhan, orang-orang-Mu yang mati akan hidup pula. Mayat-mayat mereka akan bangkit pula. Hai orang-orang yang sudah dikubur di dalam tanah, bangkitlah dan bersorak-sorai. Sebab embun Tuhan ialah embun terang, dan bumi akan melahirkan arwah kembali. Dan kita tambahkan dengan dari perikop kebangkitan Israel, dari Yeskiel 37 ayat 13-14, yang juga memperlihatkan sebuah peristiwa kebangkitan. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, pada saat aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya. Aku akan memberikan rohku ke dalammu, sehingga kamu hidup kembali, dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu, dan kamu akan mengetahui bahwa aku, Tuhan, yang mengatakannya dan membuatnya. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, bila kita mengacu ke Daniel 12 ayat 1 di atas, maka tampak bahwa peristiwa ini terjadi setelah kesengsaraan besar berakhir. Marilah kita membaca ulang. Pada waktu itu juga akan muncul Mikael, pemimpin besar itu, yang akan mendampingi anak-anak bangsamu, dan akan ada suatu waktu kesesakan yang besar, seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Tetapi pada waktu itu bangsamu akan terluput, yakni barang siapa yang didapati namanya tertulis dalam kitab itu. Demikianlah firman Tuhan. Bacaan terakhir kita ini memperlihatkan adanya kesamaan peristiwa antara kesesakan besar dengan kesengsaraan besar, yang mana dikatakan di sana merupakan peristiwa yang belum pernah terjadi. Bila kita melihat peristiwa besar perjanjian lama, boleh dikatakan tidak ada yang berbeda jauh dengan masa kita hidup sekarang.
Yang dapat kita katakan peristiwa besar yang melanda secara umum hanyalah air bah. Dan ini juga tidak terjadi di zaman Daniel. Di samping itu, nubuat Daniel diarahkan kepada bangsa Israel. Karena alasan inilah, kita mengatakan bahwa kesesakan besar adalah sama dengan kesengsaraan besar yang nanti akan terjadi di masa depan kita semua, termasuk bangsa Israel. Saudara dapat membaca kitab Daniel pasal 12 untuk memperoleh gambaran utuh mengenai kebangkitan kelompok ini. Saudara-saudara yang terkasih, inilah 6 periode kebangkitan yang mengisi tahap pertama kebangkitan yang disebut Alkitab sebagai kebangkitan pertama. Melihat periode-periode ini sangat tampak bahwa proses kebangkitan tidak terjadi satu kali dan tidak juga bersifat menyeluruh sekaligus. Itulah kenyataan yang kita pelajari. Jadi, memanglah prosesi kebangkitan terjadi beberapa kali. Ada yang otomatis langsung memperoleh tubuh kekal dan langsung ke sorga. Dan ada yang masih menanti dibangkitkan ke dalam tubuh kekalnya. Yang pasti, seluruh kebangkitan orang benar ini harus selesai sebelum dimulainya kerajaan 1000 tahun. Inilah kebangkitan pertama, yaitu seluruh kebangkitan-kebangkitan yang mendahului kerajaan 1000 tahun. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita melihat kebangkitan periode kedua yang terjadi setelah masa pemerintahan Yesus Kristus 1000 tahun. Dari urutan keseluruhan kebangkitan, kita boleh menempatkannya pada urutan ketujuh, yaitu kebangkitan bagi seluruh manusia yang mengikuti iblis dan bagi orang-orang fasik atau orang yang menolak Yesus Kristus. Sedangkan bagi antikristus dan nabi palsu sudah langsung dibinasakan Yesus Kristus di kesengsaraan besar dan tidak akan dibangkitkan karena mereka sudah berada di neraka bernyala-nyala oleh belerang. Mereka sudah berada di tempat penghukuman terakhir, yang mana semua orang yang dihakimi di tahta putih besar juga akan dihukum di sana, termasuk iblis. Harus kita pahami bersama bahwa tidak ada kebangkitan bagi iblis. Karena setelah kesengsaraan besar, iblis ditawan selama 1000 tahun. Jadi, iblis belum mati. Iblis akan melakukan pemberontakannya yang ketiga, dan selanjutnya akan langsung dihukum dan dibinasakan selama-lamanya. Ini sesuai dengan yang dikatakan kitab Wahyu 20 ayat 7 sampai 10. Marilah kita membacanya. Dan setelah masa 1000 tahun itu berakhir, iblis akan dilepaskan dari penjaranya, dan ia akan pergi menyesatkan bangsa-bangsa pada keempat penjuru bumi, yaitu Gog dan Magog, dan mengumpulkan mereka untuk berperang, dan jumlah mereka sama dengan banyaknya pasir di laut. Maka naiklah mereka ke seluruh dataran bumi, lalu mengepung perkemahan tentara orang-orang kudus dan kota yang dikasihi itu. Tetapi dari langit turunlah api menghanguskan mereka. Dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu, dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita rekap seluruhnya tentang kebangkitan tahap atau periode kedua yang terjadi setelah pemerintahan 1000 tahun. Antikristus dan nabi palsu tidak akan dibangkitkan
karena sudah dibinasakan di kesengsaraan besar dan sudah berada di tempat penghukuman terakhir. Iblis belum mati setelah kesengsaraan besar. Dia hanya ditawan selama 1000 tahun. Jadi, tidak ada kebangkitan bagi iblis. Dan justru dia memberontak untuk yang ketiga kali. Dan iblis dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu. Dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Jadi, kebangkitan di periode 2 hanya untuk seluruh orang fasik atau orang yang menolak Yesus Kristus. Mereka akan dibangkitkan untuk mengikuti tahta putih besar, dan mereka akan bersama-sama dengan iblis, akan memperoleh hukuman kekal. Inilah satu-satunya kebangkitan setelah kerajaan 1000 tahun. Inilah kebangkitan tahap kedua. Inilah kebangkitan yang terakhir. Amin. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami sudah menuntaskan episode ke-24 ini. Berkatilah pemahaman yang Engkau beri ya Tuhan, agar dapat kami pakai untuk lebih mendalami pembelajaran kami ke depan. Terima kasih ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati kita. Marilah kita masuk ke saat teduh sejenak.